Kita lanjutkan. Jadi apa kemudian disebut dengan lam ta'rif? Lam ta'rif itu artinya adalah pengkhususan Nah, kemudian isim ma'rifah ada disebut dengan kata yang khusus. Nah, jadi alif lam ta'rif ini adalah tanda pengkhususan. Nah, sedangkan isim ma'rifah adalah kata khususnya. Jadi kalau ada alif lam di awalnya, itu berarti adalah katanya adalah khusus. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi sama saja antara ta'rif dengan ma'rifah, tapi alif lam itu disebut dengan ta'rif, kalau isimnya disebut dengan ma'rifah. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Tidak mengkolok-kolahkan. Nah, kita sudah dijawab. Jadi kalau tidak dikolok-kolahkan, itu kesalahan kecil. Oke, jadi adalah kesalahan kecil. Jadi kalau kesalahan kecil itu ya kalau semakin banyak, maka itu akan semakin berkurang juga pahalanya, bahasanya seperti itu. Jadi memang lebih bagusnya jangan sampai ada kesalahan kecil. Tapi kalau misalnya kesalahan kecil tersebut dan sampai merubah pada arti, nah itu berarti sudah masalah besar karena poinnya adalah pada apakah itu mengubah arti atau tidak. Misalnya kalau misalnya huruf ta terbaca tabad, nah itu kan berarti sudah mengubah arti. Oke, lanjut. Cara contoh huruf ro, makhraj huruf tafkhim dan tarqiq. Oke. Jadi tarqiq itu artinya adalah tipis. Nah, kemudian tafkhim artinya tebal. Oke, nah kemudian sebenarnya tipis adalah tidak bergetar. Sedangkan yang tebal itu sedikit bergetar. Jadi kada bergetar benar maksudnya. Jadi misalnya huruf ro. Misalnya nih, kita misalnya tipis. Misalnya yang tebal adalah pada surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Nah, itu ada getaran sedikit tapi. Makanya disebut yang takrir. Alhaakumut takatsur. Nah, kemudian kalau misalnya tidak bergetar, itu contoh yang lainnya, hatta zurtumul maqabir. Nah, maqabir. Nah, itu tipis. Getarannya tidak kelihatan. Nah, jadi yang tipis itu yang tidak bergetar, yang tebal itu sedikit bergetar. Nanti disebut dengan takrir sifatnya itu. Oke, tikrar atau takrir. Harusnya takrir kalau tidak salah. Iya, takrir. Oke, nah kemudian berikutnya pertanyaan, tasydid gunnah apa yang menyebabkan tidak semua yang bertasydid ada gunnah? Oke, tadi sudah dijawab oleh pemakalah. Karena yang bertasydid itu cuma huruf yang gunnah atau yang ditahan itu cuma nun dan mim. Kenapa? Karena huruf nun dan mim itu adalah huruf yang ada di khayshum atau rongga hidung. Makanya bergetar. Wan mim, makanya kalau kita membaca huruf nun dan mim, itu kalau kita tutup hidung, maka bunyinya akan menjadi sengal. Artinya apa? Hurufnya itu keluar dari dengungnya itu dari rongga hidung. Dengungnya keluar dari rongga hidung. Oleh sebab itu, jika nun dan mim bertasydid, maka dibaca gunnah. Jadi yang semua yang tidak semua yang bertasydid itu dibaca gunnah. Ba tidak bisa dibaca watab, tidak bisa. Harus watab ba. Oke, nah seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, oke, berjalan itu penting, saat ini apalagi menghafalnya. Oke, ini agak terpaling sebenarnya kayak ini. Oke, jadi seperti ini. Oke, yang paling penting dari Al-Quran adalah membaca. Baca dulu. Nah, jadi setelah membaca, kan seperti itu tuh membaca. Nah, jadi yang paling penting adalah baca bujurakan loh bacaannya. Nah, setelah kita membaca, nah baru kemudian kita, ini kan aplikasinya nih, bisa menghafal. Oke. Nah, kemudian setelah menghafal, kita pelajari, makanya mengamalkan. Oke, kalau tidak salah seperti jadi baca, kita benarkan bacaannya, kemudian baru menghafal. Nah, jadi kalau antara menghafal dan membaca, yang paling penting adalah membacanya. Oke, kalau misalnya ada anak-anak yang menghafal, nah itu anak-anak yang menghafalnya itu sedikit demi sedikit
dan yang membacakan adalah gurunya. Jadi prosesnya itu guru membacakan, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian murid mengikuti prosesnya seperti itu. Jadi murid bukan membaca, tapi mendengarkan, melalui mendengar. Jadi mendengar inilah yang membuat bacaannya bagus. Tapi kalau suruh membaca ya ada pas juga. Makanya kan kalau anak-anak itu kita ajarkan bukan suruh membaca, tapi ikuti apa yang dibacakan oleh ayah ibunya atau gurunya. Nah, kalau suruh membaca tetap salah. Makanya memang membaca itu yang penting. Nah, kemudian kalau ingin menghafal ya tadi, kalau misalnya ingin menghafal bisa, tapi dengan cara yaitu kita talqin hasilnya. Jadi kita guru dulu untuk membacakan, baru kita ikuti sampai kita bujur. Oke. Nah, kemudian cara mengatasi banyak hafalan hilang. Oke. Malah bosan. Iya. Jadi memang kalau memang ada azam atau keinginan kuat untuk menghafal, nah itu berarti harus konsekuensinya adalah mengulang. Jadi kalau mengulang itu ya, jadi setiap hari habis subuh, habis maghrib itu bisa kita untuk ngaji. Jadi kalau habis semua setengah jam aja sehari habis subuh mengaji itu kan dapat sejuz tuh. Atau habis maghrib membaca itu dapat juga sejuz. Jadi lumayan. Kalau ingin menghafal, jadi memang harus konsisten atau istiqomah lah untuk mengulang hafalannya. Kalau kalian itu ulang, nah itu bisa hilang. Supaya betah, mau tidak mau kalian harus ada lingkungan. Jadi misalnya di rumah mengaji terus, atau misalnya kalian selalu berkumpul dengan orang-orang yang mengajar Quran, itu insya Allah asalnya kita kuliah jadi tambah nyaman. Oke, kemudian kalau gadget, nah berarti berikan waktu kapan yang untuk mengaji. Biasanya waktunya itu adalah habis maghrib dan subuh. Nah, ini waktu itu barang gunakan untuk mengaji. Oke, nah jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.